Jika bertemu dengan dia, apa yang ingin Anda tanyakan? Soal persoalan gizi buruk yang tak kunjung usai, kemudian masalah BPJS Kesehatan yang mengalami defisit anggaran, atau justru masalah penurunan wabah difteri? Jawabannya hanya ada di Q&A saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Untuk tamu kita episode kali ini, sambutlah bersama-sama Menteri Kesehatan Ibu Nila F. Muluk. Nila Juwita Farid Muluk tumbuh dan besar di lingkungan dokter. Orang tua Nila merupakan tenaga medis, maka tak heran saat dewasa Nila mengikuti jejak kedua orang tuanya. Perempuan kelahiran Jakarta 11 April 1949 ini menyelesaikan pendidikan sarjana sampai doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 2010, Nila sempat digadang-gadang menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, alih-alih menjadi menteri, dia justru menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals. Nila ditugaskan untuk menurunkan kasus HIV/AIDS serta angka kematian ibu dan anak. Pada usianya yang ke-65 tahun, Nila Muluk dipercaya menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Terima kasih Ibu Nila sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Apa kabarnya Ibu? Baik. Nggak sakit dong? Ya jangan dong. Jangan sampai Menteri Kesehatan sakit, Bu. Yang pasti yang satu pertanyaannya, udah divaksin difteri dong Ibu? Oh sudah. Sudah pastinya ya. Nah saya mau tanya sekalian perkenalkan para panelis kita untuk malam hari ini. Sekalian Ibu boleh tanya udah pada vaksin juga belum nih mereka ini? Dilakukan oleh Menteri Kesehatan ketika menghadapi kelompok penolakan-penolakan. Ini kan penyakit yang endemik gitu kalau tidak dilakukan. Pengadilan sakit, masuk di rumah sakit. Walaupun nggak satu lantai, tapi di tempat yang bagus. Lebih intim lagi sepertinya yang kami butuhkan untuk bisa lebih saling percaya. Kalau target kita 2019 adalah 250 juta orang harus tercover oleh BPJS. Pertanyaan saya, dari usia Ya, kecil setuju. itu nanti mereka akan mudah terjangkit. Menurut saya salah satu masalah terbesar adalah karena distribusi dokter juga tidak merata. Setahu saya orang BPJS itu ikut BPJS tapi plus ikut asuransi swasta. Kita fokus segmen satu ini masalah yang lagi rame dibicarakan yaitu soal wabah difteri. Kalau kita lihat ini sebenarnya lumayan juga ya Bu ya. Kalau dari November 2017 ini saya punya datanya. Ini ada sekitar 40 kematian begitu di 20 provinsi. Betul sampai saat ini atau justru bertambah? Total dari tahun 2017, 44 kematian dari 957 kasus. Oke. Jadi artinya sampai Desember ya. Jadi Itu Januari sampai Desember. Kenapa tiba-tiba ada wabah difteri ini Bu? Oh, tentu pasti ada imunisasi gap dalam hal ini. Jadi artinya memang betul ada masyarakat yang tidak kekebalannya sudah turun atau tidak ada kekebalan, kumannya datang. Baik, oke. Dan kita juga sempat banyak yang nolak gitu untuk divaksin difteri ini. Kita buka ke floor untuk bertanya. Balik ke persoalan anti vaksin tadi. Ada sekarang kita mendengar ada Vaksin belum divaksin ngomong vaksin. gitu. iya gerakan anti vaksin yang akhirnya menjadi anti imunisasi. Macam-macam penyebabnya katanya. Iya. Antara lain ada yang mengatakan vaksin alami. Tapi pada bagian lain ada juga yang mengatakan ini karena menyangkut keyakinan. Ada juga yang menyebar isu. Ini mengandung zat-zat, iya Ada dan yang bilang lain-lainnya malah lah gitu katanya ya. malah beresiko nurunin daya tahan tubuh. Malah ada lagi cerita yang lain lagi katanya ini berawal dari Pakistan. Mana-mana. Tanya di ke dunia. Pertanyaannya apa? Jadi intinya pertanyaannya apa? Nanyanya. Panjang banget. Itu kan begitu sulit kan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Apa yang sedang dilakukan untuk itu Bu Menteri? Ya, kan kalau kesehatan kita harus tentunya mencegah. Kita harus menjaga agar masyarakat kita ini tetap sehat. Jadi terlepas dari apapun masing-masing ini, kami tentu secara kesehatan harus melakukan suatu pencegahan. Apa yang disebut imunisasi atau vaksin ini atau pemberian vaksin adalah kita harus mencegah secara spesifik. Jadi kalau tadi kita bilang difteri ini disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheria. Nah, kalau kuman ini mengeluarkan toksin. Kuman ini toksinnya itu jadi membuat juga selaput di tenggorokan kita ini. Kalau selaputnya tambah lama tambah tebal,
ya Anda pasti tidak bisa bernafas nanti. Nah itu satu. Dan toksin ini sangat melemahkan saraf-saraf sehingga sampai ke jantung, jantung kita terus berhenti. Nah itu kemudian timbullah satu tentu pengetahuan ilmu bagaimana kita melawannya, yaitu kita memberikan memberikan antibodi atau perlawanan tubuh kita agar kalau kuman itu masuk kita bisa mematikannya. Oleh karena itu kita memberikan tentunya imunisasi dengan tentu imunisasi difteria tadi yang kita ambil dari toksin tersebut yang kita dibuatkan untuk menjadikan vaksin. Jadi saya kira ini adalah untuk mencegah. Nah sekarang tentu tadi pertanyaannya bagaimana begitu begini semua, tapi sekarang kita mau sehat atau mau apa nih? Nah tergantung masing-masing. Tadi katanya belum disuntik. Difteri. Belum disuntik difteri. Tapi mungkin pertanyaannya Bang Effendi, bagaimana Ibu kontra narasinya Iya, Bu iya. terhadap Ini kampanye anti vaksin Gerakan ini anti gitu? terhadap antibody. Tentu tanggung jawab kami adalah memberikan tentu kesehatan kepada masyarakat. Memberikan pengertian itu tetap kita harus lakukan. Apa boleh buat tidak bisa, kita harus terus lakukan. Upaya itu saya hargai ya. Tapi Ibu menghadapi upaya lain yang ada begitu banyak di sosial media. Itu meluas sekali sehingga itu dampaknya sangat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk kemudian tidak melakukan vaksin ya. Nah yang sebetulnya mengatasi hal ini kan tidak cukup dengan memberikan informasi yang sifatnya ilmiah atau apa. Ini kan media sosial, harusnya dilawan dengan media sosial supaya counter terhadap mereka yang menyatakan bahwa vaksin itu haram, vaksin itu mengandung babi, itu bisa dilakukan. Jadi saya menginginkan bahwa dari Kementerian Kesehatan apabila ada semacam itu harus dilawan dengan medsos juga. Karena tanpa medsos saya kira Ibu kalau menghadapi dia paham Bu dijelasin ini. Tapi untuk masyarakat luas saya kira Ibu akan kesulitan mengkampanyekan ini kalau tidak menggunakan media sosial. Ya, saya nambahin sedikit Silakan, ini. Kang. Ibu Cum saya pikir menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan tadi intinya adalah masyarakat tidak tahu kemana harus bertanya ketika ada masalah seperti ini. Padahal mestinya negara harus menyiapkan informasi. Oleh karena itu saya ingin meminta kepada Ibu untuk langkah konkretnya seperti media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan itu apa yang akan dilakukan? Kedua, bagaimana caranya Ibu berkoordinasi dengan sektor lainnya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, sehingga nanti tidak ada pertentangan lagi di masyarakat. Banyak anak-anak yang tidak boleh divaksin oleh orang tuanya atau sekolahnya bahkan melarang. Ini domainnya Kementerian Pendidikan. Kementerian Agama juga perlu ada masuk situ. Apakah Ibu akan membuat surat keputusan bersama 3 menteri dan kemudian langkah apa? Itu yang kita tanyakan. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, mungkin yang pertama tadi dengan medsos, saya kira kami tetap melakukan Ibu. Jadi kami ini mempunyai tentu komunikasi. Kami sering dengan blogger, kita masukkan YouTube dan sebagainya kita coba. Dengan beberapa sektor kita lakukan dalam hal ini. Memang satu, tapi kedua, begini Pak Dede, saya kira juga kita melakukan misalnya ada satu kasus difteri di kecamatan A ataupun di satu daerah, itu mereka langsung harus melakukan yang disebut ORI tadi. ORI itu Outbreak Response Immunization. Jadi satu kasus saja dinyatakan KLB, itu dinyatakan KLB di daerah tersebut, mereka langsung harus kalau saya senangnya mengatakan disergap. Jadi itu memang tugas dari pemerintah daerah itu harus melakukan demikian supaya tidak menjadi menyebar dan menyebar. Dan kemudian pertanyaan dari Pak Dede, saya kira kami sudah duduk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ada namanya usaha kesehatan sekolah UKS. Dan salah satu ya ini yang kita katakan, dan kita sebenarnya mempunyai buku, sekarang mau nggak diterapkan buku kesehatan ini, kalau imunisasi anak ini tidak lengkap, pada waktu masuk sekolah, anak ini harusnya diimunisasi. Jadi imunisasi ini kalau difteri, ini diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian 18 bulan. Mungkin nggak lengkap di sini, tapi ada namanya bulan imunisasi anak sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 5.
Nah inilah Pak Dede barangkali kalau ada imunisasi di sekolah, saya kira ini hukumnya wajib. Jadi artinya memang harusnya dilakukan. Karena imunisasi ini walaupun sudah dilakukan, disuntik kembali ini tidak masalah. Karena ini memberikan peningkatan kekebalan. Oke. Sedikit Bu nambahin. Langkah-langkah lain yang misalnya mungkin lebih menarik sebenarnya yang dibutuhkan, yang akhirnya orang lebih tertarik untuk mendapatkan informasi itu satu. Kedua, lebih intim lagi sepertinya yang kami butuhkan untuk bisa lebih saling percaya. Mungkin yang dicari bentuk penjelasan ya. Iya. Kalau sekolah tadi kan solusinya adalah ya udah saya masuk sekolah mau nggak mau saya disuntik karena harus. Tapi saya juga nggak ngerti sebenarnya Iya, gitu. gitu. Barangkali kami tidak pernah putus-putusnya ya, selalu memberitahukan. Saya kira kami di sini ada biro komunikasi kami.